Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah patut kita haturkan atas segala karunia-Nya dan segala nikmat-Nya berupa nikmat kesempatan dan kesehatan sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk melanjutkan kajian kita, yaitu kitab Ushuriyah. Salam serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membacakan hadis yang ke-6 dari kitab Ushuriyah ini yang diriwayatkan dari Abi Nasr yang bercerita tentang keistimewaan hari Jumat dan keistimewaan sholat serta ceritanya Sayyidina Abu Bakar, bagaimana proses beliau masuk Islam. Baik, saya bacakan redaksinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin wa ya mujibas sa'ilin. Al haditsus sadis utawi iki iku hadis kang kaping 6. Ini hadis yang nomor 6, di mana sebelum ini kita sudah menjelaskan tentang hadis yang kelima, menjelaskan tentang keutamaan atau cara kita agar bisa mendapatkan ampunan dari Allah dari setiap kesalahan yang kita lakukan, yaitu dengan cara setiap kita terlanjur melakukan kesalahan, hendaklah kita menebusnya dengan dengan melakukan perbuatan baik, kan seperti itu. Hadis yang ke-6 itu an Abi Nasr al-Wasiti, diriwayatkan dan riwayatake saking Abi Nasr al-Wasiti. Abi Nasr al-Wasiti qala dawu sinten Abi Nasr al-Wasiti, sami tu krungu sapa ingsun Aba Raja'in maring Aba Raja al-Qaridi iku yuhditu ngriwayatne hadis sapa Aba Raja an Abi Bakrin saking Abi Bakar As-Siddiq kang duweni jejuluk As-Siddiq. Dia muka-muka ridho sinten Allah anhu anda saking wiso Abu Bakar As-Siddiq. Hadis ini diriwayatkan dari Abi Nasr al-Wasiti yang mana beliau mendengarnya langsung dari Abi Raja al-Qaridi. Yang mana hadis ini diambil dari ceritanya Abu Bakar, bahwasanya anak Arabian sak temene wong Arabi, orang pedalaman, iku atang nekani sinten Arabi ilan Nabi maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala maka muli ngucap sinten Arabi, balagani wis tumeka ing ingsun angka saking panjenengan Kanjeng Nabi, annaka ing sak temene panjenengan Kanjeng Nabi iku takulu sampun ngucap sinten tuan minal jum'ati ing ucapan minal jum'ati. Minal jum'ati iku saking dina Jumat, lan iku saking dina Jumat, ilal jum'ati maring dina Jumat kang weneh, wa minas sholati lan saking sholat, ila sholati lan maring sholat kang weneh, kafaratun utawi panglebur
lima maring dosa bainahuna kan ana ing dalem antarane Jumatin ilal Jumatin wa minas sholati ila sholati. Pengapura kuwi mau liman kedue wong ijtana bakal usaha kedoi sapa man al-kaba'ira ing pira-pira dosa gedhe. Kala nuli jawab sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah na'am dawuh na'am iya bener apa qauluka na'am iya bener apa qauluka Tumazada makonuli nambahi sinten Kanjeng Nabi. Faqala makonuli ngucap sinten Kanjeng Nabi al-huslu ing ucapan al-huslu. Al-huslu utawi atus yauman Jum'ati ing dalam dina Jumat iku kafaratun dadi panglebur. Iku kafaratun dadi panglebur dosa. Wal masyu utawi lumaku ilan Jum'ati maring Jumatan iku yo kafaratun dadi panglebure dosa. Wa kullu qadamin utawi saben-saben jangkaan minha saking Jumat iku ka'amali isrina sanatan kaya dene amal 20 tahun. Faida faradha maka ing dalem arekalane wis rampung sapa man minal Jum'ati saking nglakoni Jumatan ujiza maka bakal derwales sapa man bi amali mi'ati sanatin bi amali mi'ati kelawan amal 200 apane sanatan taun. Rawa wis riwayatake hadal haditha ini kila hadis sinten Abu Bakar Abu Bakar As-Siddiq As-Siddiqu kang duweni jejuluk As-Siddiq radhiyallahu anhu sinten Abu Bakar radhiyallahu anhu sinten Allah alaihi anhu anda saking miksa ing Abu Bakar. Jadi hadisnya ini diriwayatkan dari Abi Nasr al-Wasiti yang beliau dengar langsung dari Aba Raja, di mana Aba Raja itu menerima hadis ini dari Abi Bakar As-Siddiq. Kata Sayyidina Abu Bakar, suatu ketika seorang laki-laki jadi orang yang penduduk di pedalaman itu datang kepada Nabi. Kemudian ia berkata, "Ya Rasulullah, telah sampai kepadaku sebuah berita bahwasanya engkau berkata." Perkataan beliau itu isinya seperti ini. Kata engkau bahwasanya sedari hari Jumat sampai ke Jumat yang lain, ke Jumat berikutnya, dan dari sholat yang satu ke sholat yang lainnya itu terdapat pengampunan dosa dari Allah bagi orang-orang yang mau menjauhi dosa besar. Betulkah itu ya Rasul? Apakah betul seperti itu? Kemudian Rasulullah menjawab, ya betul. Bahkan Rasulullah menambahkan, dan perlu kamu ketahui, kata Rasulullah, sesungguhnya mandi pada hari Jumat itu juga merupakan ampunan dosa. Berjalan untuk melakukan sholat Jumat itu juga merupakan pengampunan dosa. Dan setiap langkah yang kamu lakukan untuk melakukan sholat Jumat itu oleh Allah akan diberi pahala seperti pahala pekerjaan baik selama 20 tahun. Dan kemudian setelah kamu selesai melakukan sholat Jumat, maka Allah akan membalas amal kalian itu sebanyak 200 tahun. Dan ini yang meriwayatkan adalah Sayyidina Abu. Jadi makanya amalan-amalan sholat sunnah yang di dalam yang pada hari Jumat itu jangan sampai kita tinggalkan, karena melihat dari sini itu menunjukkan akan pentingnya sholat
sholat Jumat, akan pentingnya kita menunggu sholat dari sholat yang satu kepada sholat yang lainnya. Bahkan sebagian hadis itu mengatakan menunggunya kita untuk melakukan sholat yang berikutnya itu mendapatkan pahala sama seperti sholatnya. Jadi kentengi uang siap mempersiapkan diri untuk melakukan sholat, ini pahalanya podo uang karo uang sing ngelakoni sholat. Kan eman-eman. Cuman masalahnya manusia itu gimana ya? Padahal pahalanya besar gitu. Cuman orang-orang itu ya sulit mempercayai sesuatu yang sifatnya gaib. Pahala itu kan sesuatu yang sifatnya gaib. Cobalah sekarang. Sampean disuruh sholat dapat pahala sekian banyak. Mana lebih dulu antara terus kemudian sampean itu di mall-mall ada diskon 20.000, 15.000, itu mana lebih dahulu sampean datang daripada antara melakukan sholat ataukah lebih banyak datang ke mallnya? Dan pasti lebih banyak datang ke mallnya karena yaitu kalau mau berbicara iman itu makanya salah satu tandanya orang yang beriman itu adalah percaya kepada sesuatu yang gaib. Pahala, balasan itu kan sesuatu yang gaib. Seharusnya kita percaya. Jadi kalau dikasih kortingan 50% itu tidak akan cukup untuk kehidupan kita selama 20 tahun. Lah ini berjalan menuju Jumatan itu saja sudah mendapatkan pahala sampai 20 tahun. Antara sholat Jumat ke sholat Jumat yang lain itu terdapat peleburan dosa bagi mereka yang mau menjauhi dosa besar. Jadi selama kita tidak melakukan dosa besar apa? Membunuh, ya kan, berzina, itu kan tergolong dosa-dosa besar. Selama kita tidak melakukan itu, antara Jumat satu ke Jumat yang lainnya, maka kita akan mendapatkan peleburan dosa. Artinya yang akan diampuni itu dosa-dosa kecil yang tidak tergolong dosa-dosa besar. Bahkan setiap jangkahan kita menuju sholat Jumat itu pahalanya kan 20 tahun. Kalau kita sampai bisa melakukan sholat Jumat, maka itu juga akan mendapatkan pahala sekitar 200 amal perbuatan baik selama 200 tahun. Jarang uang nyampe umurnya sampai 200 tahun. Betul-betul besar pahala yang Allah berikan untuk kita itu. Cuma sayang kita keimanannya untuk sesuatu yang gaib itu kurang. Makanya iman seseorang itu memiliki tingkatan. Ada iman taklid, ada iman ilmu, ada iman iyan, ada iman hakikoh, ada iman hak, ada iman hakikoh. Itu ya tergantung dari amal perbuatan kita. Semakin baik perbuatan amal kita, maka iman kita juga akan semakin bertambah dan akan semakin kuat. Dan kepercayaan kita pada sesuatu yang gaib itu pun juga akan semakin dahsyat. Nah, di sini ada cerita. Siapa Abu Bakar? Di sini ada cerita untuk membuktikan bahwasanya apa yang dikatakan Nabi itu benar, tidak berbohong. Tidak lain sebenarnya adalah untuk meningkatkan keimanan kita. Ceritanya bagaimana? Wadakaro lan apa ana usah temene Abu Bakar iku kana ana sinten Abu Bakar iku tajiron pedagang waktu jahiliyati ing dalam waktu jahiliyah. Wa kana lan ana apa sababu islami sebab islami Abu Bakar anna usah temene Abu Bakar iku ro'a ningali sapa Abu Bakar ru'yan ing impen Fisyami yang dalam negara Syam. Para amakon ngimpi sinten Abu Bakar fi manamihi yang dalam sarene Abu Bakar anna syamsa ing sak temene
matahari wal qamara lan bulan iku yakunani ana apa syams lan qamar iku fi hijrihi tetep ing dalem pangkuane Abu Bakar. Fa akhadahu mongko ngalap sapa Abu Bakar ing syams biadihi kelawan ing syams lan qamar biadihi kelawan asmane Abu Bakar. Wa dhamma malan ngumpulake sinten Abu Bakar ing syams lan qamar ila sadrihi maring dodone Abu Bakar. Wala bisalan nganggoni sapa Abu Bakar alaihi ma ing atase syams wal qamar ridaahu ing selendange Abu Bakar. Jadi suatu ketika ceritanya Abu Bakar masuk untuk membuktikan omongan Nabi benar. Jadi kadang-kadang kita dikatakan oleh Nabi bahwasanya dari Jumat ke Jumat lain itu ada pengampunan dosa. Padahal Nabi itu sudah jelas-jelas orangnya itu jujur, tidak pernah berbohong dari apa yang diucapkan. Nah ini ceritanya Abu Bakar. Ini membuktikan bahwasanya sungguhnya Nabi dan mukjizat Nabi, bahwasanya Nabi itu adalah betul-betul utusan Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah berbohong dari perkataannya. Dari ceritanya sholat ke sholat lain itu ada ampunan dosa, itu benar. Orang Abu. Nah ini ceritanya Abu Bakar gimana? Jadi suatu ketika Abu Bakar itu bermimpi melihat bulan dan matahari. Beliau genggam, berada dalam pangkuannya. Kemudian beliau ambil keduanya, ditaruh di dadanya. Baru setelah itu beliau tutupi dengan selendang atau sorban. Tapi namanya orang dulu kan ketika dia tidak tahu makna dari setiap mimpi, dia datang kepada orang yang ahli. Kebetulan Abu Bakar ini pada saat itu masih beragama Nasoro. Jadi yang ia datangi itu rohib, ahlul kitab rohib. Berarti Abu Bakar memang mulai dari dasarnya itu adalah seorang yang baik, ahli ibadah. Cuman sebelum memeluk Islam, dia merupakan orang yang ahli ibadah tapi dari agama Nasoro. Nah, dia bertanya, karena pada saat itu masih agamanya Nasoro, dia bertanya kepada rohib sebagai pemuka agama Nasoro. Ngimpi opo gitu. Nah ini falamma intabahu moko dalam arekalan ngelilir sinten Abu Bakar. Zahaba moko budalan sapa Abu Bakar ila rohibin maring pendeta, ila rohibin Nasoro maring pendetane wong Nasrani. Lias alau drakun takon sapa Abu Bakar anir ru'ya saking mimpine. Nah itu yang dilakukan oleh Abu Bakar, datang kepada seorang rohib untuk menanyakan perihal mimpinya. Fadhara maka hadir sinten Abu Bakar. Waqala, kemudian ketika ketemu dengan rohib, ya betul Abu Bakar bercerita. Waqala lan ngucap sinten Abu Bakar ar-ru'ya. Waqala lan nyeritake sinten Abu Bakar ar-ru'ya ing impene. Wa talaba lan numpre sapa Abu Bakar minhu saking rohib at-takbir ing penjelasan. Kemudian bertemu menceritakan, wahai rohib, aku itu mimpi di dalam tidurku aku melihat ada bulan dan matahari berada dalam pangkuanku. Kemudian aku ambil taruhkan di dadaku dan aku selendangkan sorbanku, kata Abu Bakar. Apa maknanya itu? Kata Abu Bakar kepada si rohib. Kemudian jawabnya rohib, faqala maqalu ngucap sapa ar-rahibu. Sapa ar-rahibu rohib. Min aina anta? Min aina iku saking endi? Min aina iku saking endi anta utawi sira? Dari mana kamu Abu Bakar? Dari mana kamu? Qala maqalu ngucap sinten Abu Bakar, mimma kata saking Mekah. Saya itu dari Mekah, rohib. Qala jawab sinten rohib, min ayyi qabilah, saking endi-endi qabilah utawi sira Abu Bakar.
Dari kelompok mana? Qala jawab sinten Abu Bakar, min qabilati Tim, utawi ingsun iku saking qabilah Tim. Min qabilati Tim, utawi ingsun iku saking qabilah Tim. Qala ngucap sapa Rahim, wa ma utawi apa iku sya'nu kadingkai sira Abu Bakar. Qala jawab sapa Abu Bakar, at-tijaratu utawi sya'ni iku dagang. Qala ngucap sinten Rahim, saya keruju bakal teko di zamanika ing dalam zaman sira sapa rajulun wong lanang siji Hasyimiyun kang bangsa Hasyimi yuqalu den sebut lahu maring rajul apa Muhammadun jeneng Muhammad al-Aminu kang den percaya min qabilati Hasyimin saking qabilah Hasyimin. Wa huwa utawi rajul iku yakumu ana sapa rajul iku nabiyu akhir zamani, nabine akhir zaman. Laula dzalika lamun ora ana Muhammad iku maujud, lama khalaqa yaktine ora bakal nitake sinten Allahu Allah as-samawati ing pira-pira langit wal ardina lan pira-pira bumi. Wa malan perkara yakunu lan kang ana apa ma iku fi ma tetep ing dalam samawat wal ardi. Wa ma khalaqa lan ora bakal nitake sinten Allah Adam ing Nabi Adam. Wa ma khalaqa lan ora nitake sinten Allah al-anbiya ing para nabi wal mursalin lan para utusan. Wa huwa utawi Muhammad iku sayyidul anbiya'i, dadi gustine para nabi wal mursalin lan para utusan. Wa khatamun nabiyyin lan dadi pungkasane para nabi. Kata Rahim pertama kepada Abu Bakar, dari mana kamu? Dijawab oleh Abu Bakar, saya dari Mekah. Kemudian ditanya lagi oleh Rahim, dari kabilah mana kamu? Dijawab oleh Abu Bakar, saya dari kabilah Tim. Masa apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu kerjakan? Jawaban Abu Bakar, saya adalah pedagang. Kemudian baru bercerita Rahim, ketahuilah wahai Abu Bakar, bahwasanya nanti akan keluar pada zamanmu. Di zamanmu itu akan ada seorang rajul, seorang laki-laki dari Bani Hashim. Namanya adalah Muhammad al-Amin. Muhammad yang memang terkenal dengan kejujurannya dari kabilah Hashim. Siapa Muhammad itu? Muhammad itu adalah nabi pada akhir zaman. Dan sungguh Allah tidak akan menciptakan langit dan bumi jikalau Nabi Muhammad itu tidak diciptakan. Dan Allah juga tidak akan menciptakan Nabi Adam, tidak akan menciptakan para nabi, tidak akan menciptakan para utusan apabila Nabi Muhammad itu tidak ada. Makanya beliau itu adalah tuannya para nabi, tuannya para utusan, dan Nabi akhirus zaman. Itu kata Rahim, menjelaskan tentang ceritanya Sayyidina Abu Bakar. Terusannya cerita, kata Rahim, wa antahana utawi sira Abu Bakar iku tatkulu bakal manjing sapa sira Abu Bakar fi islamihi ing dalam islami Muhammad. Dan kamu Abu Bakar, kamu nanti akan masuk pada Islam atau pada agamanya Nabi Muhammad. Wa takunu lan ana sapa sira Abu Bakar iku waziron wong kang membantu lahu maring Muhammad. Wa khalifatan lan dadi penggede utawa pemimpin mimba di sause Nabi Muhammad. Dan engkau akan menjadi perdana menterinya Nabi Muhammad, dan juga engkau yang akan menjadi
menjanjikan kepemimpinan setelah Nabi Muhammad. Wa hada utawi ikilah cerita iku takbiro ru'yaka, tafsir dari impene awal impian. Dan ini kata Rahim adalah tafsir dari mimpi. Jadi kamu akan masuk Islam, kamu akan menjadi perdana menterinya atau pembantu Nabi atau ya itu. Dan setelah Nabi kamu yang akan memimpin umat Islam. Nah, mendengar ucapan itu, qala ucap sapa Rahib, diteruskan qala ucap sapa Rahib, wajadtu nahtam, wajadtu nemu sapa ingsun Rahib, nemu sapa ingsun Rahib nak tahu ing sifate Muhammad wa sifatahu lan tegese sifate Muhammad di Taurat ing dalam kitab Taurat, wal Injil lan kitab Injil, wa Zabur lan kitab Zabur, wa inni lan sak temene ingsun iku aslam tu wis mlebu Islam sapa ingsun lahu maring rajul wa katamtu tetapine ngumpetake sapa ingsun islami ing Islam ingsun khaufan krana kuwate minan nasara saking wong Nasrani. Dan ketahuilah Abu Bakar, aku menemukan sifat-sifatnya Nabi Muhammad itu di dalam kitab Taurat, kitab Injil, dan kitab Zabur. Dan aku sendiri sudah menyatakan kalau aku masuk Islam. Cuman sampai saat ini aku masih belum berani menampakkan keislamanku karena takutnya aku pada orang-orang Nasrani yang sudah mempercayai aku sebagai seorang rahib. Jadi bisa jadi seperti itu. Sebenarnya di dalam kitab Injil, kitab Taurat, dan kitab Zabur, Nabi itu dan tanda-tandanya Nabi yang lain itu sudah dijelaskan. Cuman kadang oleh mereka masih ditutupi karena mungkin ada unsur kepentingan. Dan melihat dari ini, bersyukurlah kita yang sampai saat ini itu masih dianugerahi iman dan Islam. Makanya katanya Sayyidina Ali, wa minan ni'ami yakfika al-islamu nikmatan wa minal syughli wa minas syughli yakfika at-ta'atu syughlan wa minal ibrati yakfika al-mautu ibratan. Sebenarnya kalau kamu mencari nikmat-nikmat Allah yang paling besar itu seperti apa? Yang mana nikmat Allah yang paling besar? Sesungguhnya seharusnya kalian itu sudah merasa cukup dengan nikmat Allah berupa agama Islam. Jadi nikmat yang paling besar yang diberikan kepada kita itu adalah nikmat Islam, nikmat iman Islamnya kita. Itu yang paling betul disebut. Dan ketika kamu itu bingung mencari kesibukan, seharusnya taat kepada Allah itu harus menjadi prioritas kesibukan diri. Seharusnya sudah seperti itu. Dan ketika kamu mencari seorang motivator atau apa yang bisa memotivasi kamu untuk melakukan kebaikan, yakfika al-mautu ibratan. Seharusnya kematian itu cukup bagi kalian untuk menggugah agar kalian bisa melakukan kebaikan. Sekarang siapa kalau sudah yang tidak mau melakukan kebaikan kalau sudah ingat kepada mati? Orang yang divonis kena virus HIV 6 bulan lagi mati, pasti dia tambah rusak apa tambah? Pasti tambah baik. Jadi sebenarnya di dalam kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur itu sudah dijelaskan tentang keutamaan kanjeng Nabi. Tapi mereka tidak masuk Islam ya mungkin karena beberapa faktor, atau bisa jadi mereka sudah Islam cuman mereka sembunyikan. Habis itu mendengar itu Abu Bakar falamma sami'a maqo ing dalam ari kalane wis krungu sinten Abu Bakar
Rodiya muka-muka ridho sinten Allah anhu saking riksa ing Abu Bakar. Minar rahibi saking rahib sifatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ing sifat Kanjeng Nabi. Raqa moko nangis apa qalbu atine Abu Bakar. Istaqatur bronto sinten Abu Bakar ila ziyaratihi maring nyuwani ing Kanjeng Nabi. Mendengar apa yang dikatakan oleh rahib, hatinya Abu Bakar menangis, kaget. Ya karena dia sudah mendengar dan sudah tahu kepada Nabi Muhammad sebelum dia mendapatkan mimpi bertemu dengan matahari dan bulan yang berada di pangkuannya. Kemudian dia masukkan ke dalam hatinya yang ia tutupi dengan menggunakan selet. Nangis dia, ya Allah kenapa aku tidak melihat itu, kata Abu Bakar. Kepalanya seperti itu. Setelah itu waqadama muqalluli nekani sinten Abu Bakar ila Makkah tamare Makkah wa qala baulan mukri sinten Abu Bakar ing Nabi fawajadahu moko nemu sapa Abu Bakar ing Nabi wa kana lan ono sinten Abu Bakar iku yuhibbu demene sinten Abu Bakar ing Nabi layas biru ora sabar sinten Abu Bakar saatan ing dalem mangsa suwiji min ghairi ru'yatihi saking tanpa ningali ing Nabi. Falamatola ing dalam semangsane suwi opo al amru perkara kala ngucap sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman ing dalam sejidina. Jadi setelah mendengar hatinya menangis, segera dia pulang ke Mekah, kembali Mekah nyari siapa mana. Bertemu betul Abu Bakar dengan Kanjeng Nabi. Dan betapa indahnya sifat-sifat Kanjeng Nabi ketika bertemu dengan Abu Bakar. Dan tidak sama seperti apa yang diceritakan oleh rahib di dalam kitab Taurat, kitab Injil dan Zabur. Dan lebih menarik lagi. Lebih menarik lagi. Sehingga membuat diri Abu Bakar itu gak enak ya, ketemu karo Kanjeng Nabi gitu. Setiap hari pokoknya anggar orang Kanjeng Nabi itu dipanah. Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi terus kayak yo bagaimana orang yang sudah kadung ngefan gitu. Lah, hal seperti itu sudah berkelanjutan begitu lama. Sehingga membuat Kanjeng Nabi itu bertanya kepada beliau suatu ketika. Kemudian apa kata Kanjeng Nabi? Ya Abu Bakrin, Abu Bakar. Kula yaumen ing dalam saben-saben dina tajiku tumeka sapa sira ilaya maring ingsun. Wa tajlisu lan lungguh sapa sira ma ing sertane ingsun. 5 krana apa? Latas lam ora gelem manjing, ora gelem mlebu Islam sapa sira. Kata Kanjeng Nabi karena melihat Abu Bakar senantiasa bangi Kanjeng Nabi, tapi iki gak mlebu di Islam. Ora gelem mlebu, tapi satu dina mesti meloki aku. Wae aku ngaji di sini melok aku ngaji, tapi gak gelem. Nyantri aku gak gelem. Wis nyantri lah wis ngono. Kan enak gitu. Kemudian dijawab oleh Abu Bakar. Kamu itu setiap hari, kenapa Abu Bakar? Kamu itu setiap hari mengikuti aku, menuju Islam mas. Masuk Islam saja kamu, kenapa? Kok tidak masuk Islam sekalian? Faqala kemudian menjawab siapa Abu Bakar. Faqala maka nulih jawab sinten Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lau kunta nabiyyan, kata Abu Bakar, lau kunta lamun ana sapa sira Muhammad iku nabiyan nabi, fala budda maka ora laka kedue sira, iku laka kedue sira minal mukjizati saking mukjizat. Ngene Muhammad, seandainya engkau memang betul-betul seorang nabi, seharusnya kamu itu memiliki mukjizat. Seharusnya kamu memiliki mukjizat. Makanya salah satu tandanya kalau dia adalah seorang nabi, itu dia memiliki mukjizat. Salah satu tandanya dia adalah seorang wali, itu dia memiliki karomah. Salah satu tandanya dia seorang soleh, dia memiliki
memiliki yang namanya maunah. Salah satu tandanya dia musuh Allah, dia memiliki yang namanya istidraj. Jadi istidraj itu oke, wonge maksiat kok tapi suki. Bila itu bisa jadi kekayaannya itu adalah kekayaan yang bentuknya istidraj. Istidraj itu adalah kekuasaan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang senantiasa zalim kepadanya. Kalau maunah itu adalah sesuatu yang luar biasa yang diberikan kepada orang-orang soleh. Kalau karomah sesuatu yang luar biasa yang diberikan kepada orang-orang yang menjadi waliullah. Istidraj itu sama seperti pemberian tiket tapi tidak diaturkan dengan baik. Ya, jadi kata Abu Bakar, seharusnya kalau kamu nabi itu kamu punya mukjizat. Kemudian dijawab oleh Nabi. Faqala maqanulin jawab sinten Nabi alaihi salam. Amma takfika. Apa to ora nyukupi ing sira Abu Bakar apa al mukjizat allati ra'aita kamu ningali sapa sira bisyami ing dalam negara Syam wa abbara halan kang wis jelas nih mukjizat sapa ar-rahib wa akhbaraka lan wis ngabaraki sapa rahib ing sira an islamihi saking islami rahib falam Abu Bakar, apa tidak cukup keterangan yang sudah kamu peroleh di negeri Syam, di mana rahib itu sudah berkata akan keislamannya? Apa itu sudah tidak cukup bagi kamu untuk itu dijadikan sebagai mukjizat? Apa kata Abu Bakar? Faqala. Kemudian falamma sami'a maqaidul arikalan niskrunu sinten Abu Bakar radhiyallahu muka ridho sinten Allah taala ala maulu sinten Allah anhu saking anda saking diksa ing anggunggalkan kala ngucap sapa Abu Bakar asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah wa aslamu islam wa aslama lan islam sapa Abu Bakar wa sunan bagus apa islamu islami Abu Bakar. Kemudian mendengar itu langsung Abu Bakar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Gitu. Jadi langsung Abu Bakar bersyahadat kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW dan masuk Islam. Itu berbicara tentang mukjizatnya kanjeng Nabi. Dan terus bagaimana kita tidak mau percaya kalau yang dikatakan oleh Nabi bahwasanya antara Jumat satu dengan Jumat yang lainnya itu ada penebusan dosa bagi mereka yang tidak melakukan dosa besar. Artinya dosa-dosa kecil itu sudah diampuni. Pokoknya sama itu melakukan sholat Jumat dan sholat Jumat sama sudah melakukan sholat, siap-siap menunggu sholat berikutnya, sampai sudah mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan dosa-dosa kecil yang sudah terlanjur kamu tahu. Ya masalahnya kita itu kadar keimanan kita ya seperti itu. Tapi paling tidak dari mengetahui hadis ini, semoga Allah membukakan hati kita untuk semakin percaya kepada sesuatu yang baik, sehingga Allah senantiasa bisa memudahkan maunahnya untuk kita untuk bisa melaksanakan seluruh perintah. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Jadi bahkan ada sebagian riwayat yang mengatakan barang siapa yang tidak melakukan sholat Jumat selama 3 kali berturut-turut tanpa alasan yang diperkenankan oleh syariat, maka dia akan dicap sebagai orang yang kufur. Ya, ada yang mengatakan dia khawatirkan matinya tidak membawa Islam. Berarti lagi mati tidak membawa Islam, karena orang Arab kan kufur. Mati tidak membawa kalimat syahadat la ilaha illallah muhammadar rasulullah,
tidak sulit dia mendapatkan harapan untuk bisa masuk surga. Karena kuncinya surga itu adalah lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Kalau tidak ada pertanyaan, itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari senantiasa oleh Allah dijadikan sebagai amal akhirat yang kelak kita bisa harapkan pahala. Itu saja, kita akhiri dengan suratul Fatihah. Ala dini wa ala mana wa bi salatul al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.